Baik, selamat pagi semua. Baik, gimana kabarnya? Baik, terima kasih. Siapa yang bisa bawa kita dalam doa? Silakan. Baik, buat teman-teman semua, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita seperti doa dulu. Baik. Absen kehadirannya dan dengarkan namanya. Anissa Anita. Hadir Pak. Ayu Lele. Hadir Pak. Alfatul Manua. Hai Pak. Darmi Jeremy. Baik, semua sudah hadir ya. Iya Pak. Baik, seterusnya kita akan memulai kegiatan kita. Dan sebelumnya saya mau menanyakan, apakah masih ingat materi kita sebelumnya tentang kebijakan moneter? Siapa yang masih ingat pengertian kebijakan moneter? Baik, silakan. Pengertian daripada kebijakan moneter adalah upaya untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian itu ke kondisi yang lebih baik dengan mendukung jumlah uang yang beredar. Ya, pengertian kebijakan moneter ini upaya mendorong dan mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan dan ke jalan yang lebih baik untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, jadi itulah materi kita sebelumnya. Baik, topik kita pada hari ini adalah tentang APBN. Ya, dan di APBN ini ada pun tujuan yang harus kita capai di layar. Di situ dikatakan bahwa melalui pengamatan video atau gambar tayangan PPT, peserta didik dapat menganalisis pengertian fungsi dan tujuan APBN dengan benar. Itu yang pertama. Dan seterusnya, yang kedua, melalui diskusi kelompok menggunakan model global based learning, peserta didik mampu menganalisis sumber-sumber penerimaan negara dengan tepat. Seterusnya, melalui diskusi kelompok menggunakan model global based learning, peserta didik mampu menganalisis jenis-jenis belanja negara dengan dan percaya diri. Dan seterusnya, melalui diskusi kelompok peserta didik mampu mengajukan hasil diskusi analisis fungsi dan peran APBN dalam pembangunan ekonomi dengan itulah tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Ya. Nah, seterusnya, gambaran tentang APBN ini tentunya kita tidak pernah bilang bahwa APBN itu tidak kita rasakan sendiri. Saya harapkan semuanya berdiri. Baik, belajar ekonomi. Semangat, 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 luar biasa, mantap. Oke, bersama. Baik, selamat duduk. Baik, coba diamati dan dilihat tentang materi kita APBN. Itu, kami juga melihat beberapa tetangga di sekitar rumahmu baru saja menerima subsidi bahan pokok dan listrik karena tergolong masyarakat tidak mampu. Nah, dari situasi ini, pernahkah kamu berpikir sebenarnya ini kemudian tersebut berasal dari mana ya? Nah, kegiatan pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial masyarakat itu sumber dananya dari APBN loh. Pasti kamu sudah sering mendengar istilah tersebut kan? Lalu, sebenarnya apa itu APBN? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN itu berupa
rencana keuangan harian pemerintah negara dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Atau lebih jelasnya nih, daftar yang merinci segala pendapatan dan pengeluaran suatu negara dalam satu periode. Ibaratkan di keluarga nih, APBN ini seperti anggaran pendapatan dan belanja yang dibuat di rumah. Tapi bedanya, kalau APBN ini dibuat pemerintah dan bersifat tahunan. APBN ini salah satu penunjukan pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. APBN memiliki 6 fungsi yang harus dijalankan. Keenam fungsi ini dikaji dan dijalankan oleh Kementerian Keuangan. Yuk ikut denganku, akan aku tunjukkan. Nah, sekarang kita sedang melihat pembangunan MRT atau Mass Rapid Transit. Pembangunan ini merupakan salah satu fungsi APBN berupa fungsi alokasi, di mana fungsi ini bertujuan untuk membagi proporsionalitas anggaran dalam melakukan pengalokasian pembangunan dan pemerataan. Selain itu, ada fungsi yang bertujuan untuk penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan. Kalau ini dinamakan fungsi distribusi. Lihat, ketika harga barang dan jasa naik, maka pemerintah akan menaikkan pajak. Kegiatan ini bertujuan untuk menstabilkan keadaan ekonomi, di mana ini merupakan fungsi dari APBN berupa fungsi stabilisasi. Ada juga fungsi anggaran, di mana fungsi ini mengandung artian bahwa anggaran negara adalah tonggak atau pokok pelaksanaan pendapatan dan belanja dalam setiap tahunnya. Selain itu, ada fungsi perencanaan. Dari namanya saja, kita sudah tahu fungsi ini untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan setiap tahunnya. Dan yang terakhir, fungsi regulasi, di mana APBN digunakan untuk mendorong kebutuhan ekonomi suatu negara dan bertujuan jangka panjang untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. APBN juga memiliki tujuan yang harus kamu ketahui. Tujuan ini sangat jelas terdapat dalam undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, antara lain sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR serta masyarakat luas. Selain itu juga untuk meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana mekanisme penyusunan APBN. Mudahnya nih, kita buat bagian seperti ini. Nah, dari bagian ini, kamu dapat mengetahui tahapan-tahapan disusunnya APBN. Awalnya, pemerintah akan menyusun rencana anggaran pendapatan belanja negara atau RAPBN ini dalam bentuk nota keuangan melalui rapat dengan departemen dan lembaga teknis, kemudian mengajukan APBN oleh pemerintah kepada DPR. Setelah itu, DPR membahasnya APBN dalam sidang. Setelah dibahas, maka akan dilakukan persetujuan RAPBN oleh DPR menjadi APBN dengan undang-undang. Tetapi jika tidak disetujui, maka pemerintah menggunakan APBN tahun sebelumnya. Tentang materi atau diskusi. Jadi informasi apa yang kamu dapatkan dari video yang sudah kita tayangkan? Silakan. Ya. Dari video yang ditayangkan, saya dapat memahami pengertian fungsi serta tujuan dari APBN. Ya, bagus, tenang. Baik, seterusnya dari video yang kita tayangkan ini pastikan kamu ada yang kamu dapatkan. Tentunya yang jadi pertanyaan Bapak di sini, apa yang kamu dapatkan tentang APBN itu? Ya, saya. Menurut saya, bahwa APBN ini sangat penting bagi pemerintahan karena berjalannya suatu kegiatan pemerintahan dari APBN. Ya, baik, silakan. Dan bisa bagi dulu kelompoknya.
dari kelompok 1 dari sini, ya, dan kelompok 2 ya di belakang atau pojok sebelah kanan, dan kelompok 3 depan ini sebelah kiri saya, dan di belakangnya kelompok 4. Berarti sudah tahu kelompoknya masing-masing kan? Sudah. Bagus. Terus kata dia, jangan dikerjakan kondisi, nanti akan dapat sampaikan petunjuknya. Baik, karena kata dia sudah kita bagi, dan seterusnya di situ ada petunjuk pengerjaannya, ya, dan sudah bisa kamu kerjakan, dan akhirnya laptopnya boleh dibuka, ya, dicari bahannya sesuai permasalahan yang kamu temukan dan selesai. Kesalahan yang terhadap itu manfaat dan gunakan untuk mencari bahan. Masalah yang bersusah. Kalau opsi musibah, gimana? Berarti cari kalau kamu sudah cari, kamu dan cara kelompok yang sudah bisa prestasi di depan dipersilakan, ya, dari kelompok yang sudah siap. Boleh. Dari kelompok 3. Ya. Baik, kelompok 3 dipersilakan. Terus Pak. Pertama yaitu apa itu APBN? Menurut undang-undang yaitu tentang keuangan negara terdiri dari penerimaan negara yaitu penerimaan pajak, penerimaan pajak dan hibah. 2. Apa fungsi dan tujuan APBN? Fungsi APBN yaitu otonomisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Tujuan APBN yaitu sebagai pedoman penerimaan dan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan. Dan yang ketiga yaitu tuliskan sumber-sumber APBN. Sumber-sumber APBN menurut undang-undang ada 3, yaitu 1. Penerimaan pajak, 2. Penerimaan bukan pajak, dan 3. hibah. Baik, kami akan kembalikan kepada baik, jika ada pertanyaan dari kelompok. Kami dari kelompok 4 ingin mengajukan pertanyaan.
Apa saja yang termasuk jenis-jenis pajak? Apa saja yang termasuk jenis-jenis pajak? Baik, dan akan menjawabnya. Yang termasuk jenis-jenis pajak yaitu pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, dan biaya meterai. Kami dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan. Seperti apa penerimaan buka pajak? Baik, persilakan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya itu sumber daya alam atau disingkat SDA seperti minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan. Apa saja yang termasuk hibah? Ya, apa saja yang termasuk hibah? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu apa saja yang termasuk hibah. Yang termasuk hibah yaitu sumbangan swasta dalam negeri dan sumbangan pemerintah maupun swasta luar negeri. Baik, kepada kelompok 2. Bagaimana dari kelompok 2 tentang jawaban dari kelompok 3? Baik, sangat memuaskan. Baik, silakan. Baik, jika ada pertanyaan atau sebenarnya poin Tidak ada. baik, sekian dari diskusi ini. Jika ada pertanyaan atau saudara yang berkenan mohon dihubungi. Saya tenang. Baik, silakan. Nah, ini kelompok selanjutnya dari kelompok 2. Baik, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk membacakan hasil diskusi kami melalui tadi pengamatan video yang telah kita amati, dan kami akan membacakan hasil diskusi kami yang didasarkan oleh peneliti. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 2, yaitu tentang permasalahan fungsi dan tujuan APBN. Nah, jadi yang menjadi fungsi APBN adalah yang pertama, otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Nah, jadi tujuannya ialah yang pertama, sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas. Sekian, saya kembalikan kepada mereka. Sekian dari pembacaan hasil diskusi kami, dan kami memberikan waktu kepada teman-teman apabila ada yang mau bertanya. Baik, sebelum ditanyakan yang menjadi judul mereka untuk mereka selesaikan permasalahannya adalah tentang APBN. Jadi itulah yang harus bisa menyimak dari permasalahan yang mereka selesaikan, dan sudah mereka bacakan hasilnya. Dan bagi kelompok yang lain silakan memberikan pertanyaan. Apa saja fungsi dari APBN? Baik, terima kasih. Biar saya akan menjawab sendiri. Fungsi dari APBN itu salah satunya adalah otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dan hanya itu saja jawabannya. Apakah teman-teman mengerti atau masih sedang? Di sini kami mempunyai sanggahan. Seperti apa contoh dari penerimaan alokasi? Ya, contoh penerimaan alokasi. Dan kami akan menjawabnya dengan memberikan mereka kesempatan kepada teman kami. Kami langsung jawabnya adalah pembangunan infrastruktur
seperti jalan dan jembatan dan lain-lain. Nah, itulah jawaban mereka alokasi. Ya, penerimaan alokasi itu tentunya di sini mereka ambil contoh ada 2, jembatan dan jalan dan lain-lain. Baik, sekarang dari kelompok 4 bagaimana dulu jawaban dari kelompok 2? Baik. Baik, kalau masih ada lagi teman-teman yang memalukan yang kami pasang. Ya, seperti apakah distribusi APBN? Boleh menjadi pertanyaan dari kelompok 3. Baik, silakan. Baik, saya jawab. Distribusi adalah APBN hendaknya didistribusikan untuk kepentingan umum, dana subsidi dan dana usul tersebut. Baik, karena berhubung juga telah selesai pertanyaan dari teman-teman, demikianlah dari diskusi kami dan kita akan ucapkan terima kasih. Teman-teman, ya dari apa yang sudah kalian prestasikan, tentunya kalian ada banyak kekurangan. Cobalah kalian teliti kembali sesuai saran masukan dari kawan-kawan kelompok. Baik, seterusnya materi kita tentang APBN ini, siapakah yang bisa memberikan kesimpulan tentang materi kita hari ini tentang APBN? Ya, silakan. Baik, kesimpulan pada materi yang sudah kita pelajari hari ini ialah mulai dari pengertian APBN, tujuan dan fungsi APBN sampai pada sumber-sumber APBN. Yang dimana pengertian dari APBN ini merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dan semoga apa yang kita sudah pelajari hari ini bisa menambah ilmu dan pengetahuan kita secara bermanfaat. Ya, bagus sekali. Nah, jadi itulah kesimpulan dari materi kita tentang APBN. Baik, seterusnya ada pun yang berupa pertanyaan yang bisa kami kerjakan secara mandiri atau sendiri-sendiri. Ya, maksudnya bukan kelompok. Soalnya baik, berapa petunjuknya tulis namanya masing-masing, ya, dan waktunya pekerjaannya hanya 5 menit, mulai dari sekarang. Baik, silakan kerjakan. Baik, sudah? Sudah Pak. Biar waktu sebelum semua. Baik, seterusnya dari materi yang sudah kita laksanakan hari ini, tentunya kalian terlihat ada motivasinya, semangatnya, dan Bapak juga mau ingin lebih tahu lagi gimana sih semangatnya itu, motivasinya.
dan apalagi perasaannya. Ya, baik. Yang menjadi pertanyaan Bapak di sini, apa yang membuat kamu tertarik dengan materi kita tadi? Silakan. Ya, silakan. Saya merasa tertarik karena menjawabnya semua kegiatan pemerintah tergantung APBD. Ya, dia masih tertarik karena menjalankan suatu kegiatan pemerintahan negara karena adanya anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam ini adalah APBN. Baik, selanjutnya, apa yang terpenting yang kamu pelajari hari ini? Ya, silakan. Yang terpenting adalah tentang APBN, tujuan dan fungsi serta sumber dan belanja negara. Ya, jelas yang terpenting yang sudah dia jawab. Baik, seterusnya, materi apa? Kamu pelajari lebih lanjut. Ya. Saya akan belajar tentang materi pendapatan dan biaya. Ya, inilah materi yang akan kita bahas selanjutnya. Materi selanjutnya tentang PBD anggaran pendapatan belanja daerah. Baik, seterusnya, apa yang membuat kamu penasaran saat belajar? Ya, silakan. Saya merasa penasaran karena saya baru tahu bahwa sumber-sumber APBN salah satunya adalah dari pajak. Ya, jadi dia tahu kalau sumber-sumber APBN itu, ya salah satunya dari pajak. Karena memang PBN paling besar adalah dari pajak. Baik, karena sudah selesai, kita kembali menyerahkan diri sebelum kita pulang dari sesi. Siapa yang bisa mau kita dalam doa? Ya, silakan. Bapak, terima kasih Amin. Baik, selamat siang. Ya,